Shalom. Lagi katakan shalom. Puji nama Tuhan, saya undang semua bangkit berdiri. Malam ini kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Bahwasanya kasih itu selama-lamanya, kasih setia Tuhan begitu besar Dia curahkan bagi saya dan saudara. Mari tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam ini Tuhan Yesus, kami mau siap memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu, pakai kami Tuhan, biar jadi dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terpuji Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita, amin. Haleluya, kita akan memuji Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Hati amin. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Mari bersorak bagi Tuhan. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu lagi. Engkau raja atas dunia,
lagi, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk kembali. Kami mau meninggikan namamu
dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang Pengakuan iman kami. Kami punya Allah yang telah sama, berjanji yang sanggup menggenapi setiap apa yang Kau firmankan dalam hidup kami. menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi katakan, aku punya Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan bagimu Tuhan. Haleluya, malam hari ini Tuhan. Hati kami, pikiran kami siap Tuhan. Untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ini yang terbatas ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak. Sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah hamba bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji akan nama Tuhan. Shalom.
Apa kabar teman-teman hari ini? Amin, haleluya. Saya melihat wajah-wajah Youth Shine Generation yang bersuka cita, berseri-seri. Cocok dengan nama komunitas Shine Generation yang berarti bersinar. Amin. Dan saya sapa teman-teman yang ada di rumah yang mungkin nonton live streaming ini. Dan saya yakin semua kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Amin. Malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Korintus 2 Korintus 11 ayat yang ke 23. Mari teman-teman, mari kita sama-sama belajar 2 Korintus 11 ayat yang ke 23. Ayat ini bercerita tentang pelayanan Paulus, tentang suka duka Paulus melayani Tuhan dalam ini di jemaat Korintus. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 11 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Nah, ayat ini sudah pernah saya khotbahkan waktu 2 bulan lalu, mungkin 3 bulan lalu. Tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu baru setiap saat. Amin. Nah, melayani Tuhan. Tema saya adalah beri hidupmu melayani. Beri hidup kita untuk melayani. Di sini Paulus bertanya kepada jemaat orang-orang yang ada di Korintus. Paulus bertanya, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Jadi Paulus berkata, kalau pakai bahasa Manado, pelayan Kristus sodorang. Betul sodorang pelayan Kristus. Karena waktu di Korintus banyak pelayan-pelayan Kristus, tapi melayani, tapi hanya mementingkan diri sendiri. Melayani tapi hanya dengan tujuan hal-hal yang duniawi. Melayani untuk mendapatkan uang, melayani untuk kepentingan diri sendiri, atau melayani menjadi pelayan-pelayan yang untuk disanjung orang, supaya orang mau puji, oh dia pelayan, hebat dia pelayan. Di ayat di sini apakah yang ayat 22? Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Nah, di sini Paulus menulis surat dan dia menceritakan bahwa susah senang dia dalam pelayanan. Susah senang dia banyak mencucurkan air mata, dia banyak berjeri lelah, dia banyak dihadapkan dengan bahaya maut. Bahkan waktu pelayanannya, waktu dia berlayar di kapal, Paulus ini tergantung-gantung di kapal dan Paulus menghadapi banyak bahaya. Dia dimasukkan di penjara, sampai di penjara dia memberitakan Injil dan dia disiksa. Pelayanan Paulus ini dia memberikan dirinya melayani dan dia memperlihatkan bahwa dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia melayani dengan tulus, dan dia bertanya pada orang-orang, apakah mereka pelayan Kristus? Dia bertanya seperti itu. Pelayan Kristus? Kenapa pelayan Kristus? Ada yang pemabuk, ada yang
mementingkan diri sendiri, hanya mengharapkan uang. Nah, dan di sini kita akan belajar berikan hidupmu untuk melayani. Ada 5 poin, dan yang pertama ketika kita mau melayani, apa yang pertama? Bereskan hati. Amin. Bereskan hati kita. Kalau misalnya kita masih simpan dendam, simpan dengki, simpan akar pahit, pelayanan kita tidak akan maksimal meskipun kita naik untuk pelayanan. Jadi kita bereskan hati kita, pastikan hati kita bersih untuk melayani. Tidak ada dendam pada orang, tidak simpan kesalahan orang lain. Bereskan hati kita agar kita diurapi Tuhan dalam pelayanan. Jika masih ada permasalahan dengan keluarga, selesaikan. Ada permasalahan dengan teman-teman, tentang permasalahan pasangan, apapun itu bereskan itu, baru kita melayani Tuhan, dan pasti Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Bereskan hati. Percuma kalau kita pelayanan tapi hati kita masih ada iri hati, ada dendam. Jadi bereskan itu di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, miliki kerinduan dalam melayani Tuhan. Teman-teman di sini pasti rindu melayani Tuhan. Amin. Semuanya rindu. Amin. Memiliki rindu atau gairah, semangat dalam melayani Tuhan. Ini Tuhan kita hidup. Pakai Tuhan. Jangan teman-teman berpikir, melayani kok. Jangan teman-teman berpikir harus jadi pendeta kok melayani. Harus jadi pendeta kok melayani. Tidak. Kita semua bisa melayani Tuhan. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Dan melayani tidak hanya berdiri di atas mimbar juga. Melayani bisa juga kita menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada teman-teman, sharing, ceritakan kabar baik tentang Yesus, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus, tentang Injil. Dan jangan berpikir, Tuhan, kita nento bicara, kita tidak pandai bicara, kita tidak ada bakat. Tuhan, tidak ada bakat, mau melayani bagaimana? Tuhan mau pakai bagaimana? Ingat waktu Nabi Musa itu dia seorang yang gagap. Nabi Musa adalah seorang yang tidak pandai bicara. Di ayat Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata, Tuhan, aku tidak pandai bicara, mulut dan lidahku berat Tuhan. Jadi, tapi apa? Tuhan memakai Musa, dan Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Tuhan memakai Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu juga lihat dengan Daud. Teman-teman lihat Daud. Daud tidak pandai berperang. Dia bukan prajurit. Dia bukan seorang petarung. Dia cuma gembala domba. Dia ini kecil cuma makan domba, main musik. Tapi Tuhan pakai dia luar biasa. Karena kerinduannya Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat dan dia bisa menjadi raja. Paulus Tuhan pakai juga dengan luar biasa. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen. Seorang pembunuh dan kejam, sangat kejam. Tapi apa? Tuhan karena kerinduannya, Tuhan memakai Paulus. Tuhan memakai Paulus dengan luar biasa. Begitu juga dengan teman-teman. Jangan berpikir, kita tidak ada bakat. Sedangkan mau menyanyi fals, membawa nafas fals, apalagi mau nyanyi. Jangan berpikir seperti itu. Tuhan tahu potensi-potensi yang ada dalam diri teman-teman. Amin. Masih muda kita Tuhan, masih panjang. Dorong kakak-kakak dulu tuh melayani. Kita nanti tunggu. Jangan tunggu. Kalau ada kerinduan melayani. Amin. Miliki kerinduan atau semangat melayani Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan engkau talenta-talenta. Tuhan pasti akan memakai engkau dengan luar biasa dalam
setiap pelayanan-pelayananmu. Ketika engkau memberikan hidupmu dengan kerinduan melayani Tuhan. Miliki kerinduan melayani Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Kerinduan dan kita harus semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Yang ketiga, miliki motivasi yang benar. Miliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Jangan hanya ketika kita melayani Tuhan, kita mengharapkan imbalan. Jangan hanya ketika kita melayani Tuhan, kita akan mendapat reward, mendapatkan penghargaan dari orang-orang, mendapatkan penghargaan dari gembala, tapi kita melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, yang dengan tujuan yang benar, yang ditujukan kepada Tuhan. Oh, kita kok suka mau pelayanan di SJ Winangun, di Youth Shine. Siapa mau pelayanan di situ? Oh, dia cewek gagah-gagah. Oh, dia cowok ganteng-ganteng. Saudara, kalau melayani itu harus memiliki motivasi yang benar. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, tujuan dan yang benar dalam pelayanan, Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Jadi miliki motivasi yang benar, harus ada tujuan dalam pelayanan kita, yaitu kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati pasangan, menyenangkan hati teman, tapi Tuhan, terutama Tuhan. Amin. Dan tentunya melayani Tuhan itu harus memiliki kerendahan hati. Ketika kita sudah menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, jadi WL yang terkenal, WL yang luar biasa, menjadi pemain musik yang luar biasa, penari yang luar biasa, kita harus memiliki kerendahan hati. Jangan oh kita kok yang WL, kalau enggak kita enggak ada urapan mau turun. Kalau bukan kita tuh WL, Roh Kudus enggak mau datang. Oh, karena kita kok baik kita MD, kalau bukan kita MD enggak mau bagus dorang pe simfoni, dorang pe nada. Kalau bukan kita yang gitar, kalau bukan kita yang main drum, enggak mau ada spirit orang, enggak mau ada semangat orang. Jadi kita rendah hati kepada Tuhan. Merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya merasa diri kita ini tidak ada apa-apanya ketika tidak bersama dengan Tuhan. Amin. Memiliki kerendahan hati. Waktu lalu teman saya yang telepon, anak saudara saya yang telepon sementara waktu bulan Juli itu. Dia tawarkan, dia tanya, masih pelayanan? Anak saudara bilang, masih pelayanan di sana? Iya, masih pelayanan ini. Istirahat dulu kak, barang 1 bulan begitu. Coba orang masuk tambang orang. Ada di mana? Di Tateli. Dia sempat goda dan sempat tambang ini ada. Tapi anak saudara bilang, aman di sana, aman. Orang ada orang di sana, jadi aman. Mari Jo, kenapa kita baru pulang dari tambang ya? Sudah dapat motor. Mari Jo, istirahat Jo 1 bulan kok, cuma 1 bulan kok mang. 1 bulan kok balik ulang, yang penting cari doi. Kalau kita berpikiran tentang pikir cuma mau cari doi, kita bisa tinggalkan pelayanan di sini. Kita pikir Jo, bilang peka Fei mau berlibur, mau cuti, mau kuliah. Bilang Kak Fei mau kuliah, padahal mau bagale buat mencari. 1 bulan juga, cuma 1 bulan. Dia goda, dia telepon, di WA dia telepon, bagaimana? Supaya semua ada motor. Daripada ngana cuma belantik motor, jadi motor jadi laptop. Dari motor jadi laptop. Sedikitnya jadi HP. Mari Jo, orang itu. Tuhan kok, yang penting Tuhan tahu kok itu halal. Batambang kok itu halal. Dia tinggal dulu kok, biar cuma 1 bulan.
Dan kita sempat berpikir, mesti tinggal tanpa pelayan atau enggak nih, pergi atau enggak nih. Sempat hampir tergoda seperti itu. Dan saya ambil keputusan, saya bilang, ya enggak, kita memang mesti kelar pelayanan di sini sampai selesai memang pelayanan di sini. Karena saya sudah komitmen diri saya sendiri. Walaupun sulit, walaupun dalam suka duka, biar mau bapel, mau apa, anggap itu pelayanan. Biar mau bapel, mau siram bunga. Dari sini saya so tahu urus bunga. So tahu urus bunga. Di rumahnya memang ada urus bunga. Serta pelayanan di sini, so jago tanam bunga. Bukan jago, maksudnya tahu urus bunga. Itu so tak urus ini, kurang bunga tak urus. Jadi saya bersyukur, saya melayani dan saya berkomitmen, saya tidak akan pergi. Meskipun banyak berat, banyak tantangan. Teman-teman, meskipun berat, tantangan datang silih berganti, tapi kita mau komitmen sampai kelar. Sampai kelar memang, biar berat. Dan walaupun berat kita akan sekelar kita pelayanan sini. Sama dengan Dilan bilang rindu itu berat. Bilang pada Dilan, bukan cuma rindu yang berat, semua hal juga berat jika tanpa Yesus. Amin. Semua hal akan terasa berat kalau tanpa Yesus. Kalau ngoni baku dapat dengan Dilan di pasar, di mall, di rumah sakit, bilang, "Hei Dilan, bukan cuma rindu yang berat. Semua hal juga berat jika tanpa Yesus." Amin. Jika ada Yesus, semua beban jadi ringan. Jadi plong. Jadi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Ada juga saya temui ketika kalau cowok bilang rindu pada dia pasangan, sayang kita rindu. To the point. Tapi kalau cewek mau bakalai dulu, mau tawuran dulu, mau baku marah dulu, sampai berapa jam, orang bilang, sayang kita rindu. Begitu toh, kebanyakan cewek-cewek begitu toh. Kebanyakan. Kalau cowok, sayang kita rindu. Tapi kalau cewek, mau baku marah dulu, mau tawuran, perang dunia. Ini begitu. Rindu. Ibarat kalau mau pito mohon, cewek, kalau orang mau pito mohon dari Manado pito mohon, kalau cewek mau iko Malalayang, iko Amurang, kawan-kawan kong pito mohon. Kalau cowok cuma mau iko Ranotana. Iko Tinoor sampai. Jadi kita memiliki motivasi yang benar, memiliki rendahan hati, merasa diri kita tidak ada apa-apanya jika tidak bersama dengan Yesus. Merendahkan hati dan Tuhan pasti akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, setia. Saya yakin semua di sini setia, amin. Setia sama Tuhan. Dulu waktu SMA, saya suka meniru suara-suara binatang, suara-suara hewan. Waktu yang saya tiru ada 4 jenis hewan. Yang pertama anjing. Anjing bunyi gong gong. Nah, anjing itu. Kalau ayam kukuruyuk toh, betul toh? Begitu, kokok, kukuruyuk. Kalau bunyi suara kucing meong, meong. Yang keempat suara buaya. Saya juga bisa tiru. Sungguh mati kita sayang pangana. Buaya itu. Tapi saya yakin teman-teman yang ada di tempat ini tidak ada yang sifat buaya ya. Oh, Ai Kavapras buaya senior. Legend. Pasti semuanya setia, amin. Yang tidak ada sifat buaya ya. Setia pada setia, terutama setia sama Tuhan, setia sama
pelayanan, setia sama keluarga kita, setia dalam pelayanan dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi setia. Jadi kalau masih ada sifat-sifat buaya, jauhkan. Amin. Ada juga buaya versi betina. Tenang sayang, cuma anak kok kita bacet akang, itu betina itu. Nggak katu. Tapi kebanyakan begitu. Rame. Ya, setia dalam pelayanan, setia atau taat, berkomitmen dalam pelayanan. Ketika kita setia sama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Yang pertama kita membereskan hati kita, miliki kerinduan untuk melayani Tuhan, miliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, dan miliki kerendahan hati. Terakhir, setia melayani Tuhan. Amin. Tuhan semua datang kong orangnya tidak setia. Harus orang setia. So, tidak lama Tuhan mau datang kong nyanak mau tak angka, itu sama saja. Jadi orang harus setia dalam melayani Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Tuhan memberikan apa yang kita mau dalam hidup kita. Ada teman saya yang story begini, saya melihat dia story begini di WA. Tuhan, Bapak pasti jo ini kita pel tulang rusuk di mana dang? Di mana tapi tulang rusuk? Dan saya berpikir masih ada jo orang yang khawatir tentang pasangan hidup. Masih ada orang yang khawatir tentang dia jodoh. Masih ada orang yang khawatir. Dan saya bilang sama teman-teman, jangan khawatir tentang pasangan hidup, amin. Jangan khawatir tentang jodoh. Kalau ada pasangan, pertahankan. Kalau yang belum, kalau yang masih ada target, usahakan jangan pakai goraka, pakai lutut. Kalau pakai goraka jangan, pakai lutut, berdoa. Oh dia Tuhan, oh pasti dia Tuhan, kita mau berdoa Tuhan. Jangan pakai goraka, aduh apalagi sangir, kuat di goraka. Pakai lutut, berdoa. Kalau perlu puasa, pasti dia tapi jodoh. Oh, kalau saya yakin ada target Tuhan, pasti dia tapi jodoh Tuhan. Berdoa. Kalau jangan puasa, jangan berpuasa, mau anfal. Jadi berdoa, Tuhan pasti sediakan. Misalkan lakukan apa yang Tuhan mau. Lihat Riando minggu depan semua kawin. Setia dalam segala hal. Tuhan akan memberikan semuanya dan jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyediakan pekerjaan kita. Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhan kita, termasuk pasangan hidup. Yakin dan percaya saja. Janji Tuhan dalam hidup kita ya dan amin. Janji Tuhan selalu baru, selalu ada setiap saat. Kalau masih ada yang galau-galau, berdoa sama Tuhan. Jangan putar lagu, galau lagi kong putar lagu. Lumpuhkanlah ingatan, mau lumpuh dang ini. Kalau so lumpuh, jadi kalau galau berdoa. Di sini sudah ada yang galau-galau toh. Memang mencintai itu mudah, hanya dibutuhkan hati yang siap untuk terluka. Jadi, saudara siap mencintai, siap untuk terluka. Karena cinta manusia memang relatif. Anda baik kepada pasangan Anda, dia juga baik. Anda mau melakukan kesalahan terus-menerus, pasti kadar cintanya berkurang. Pasti kasih sayangnya berkurang. Oh, bikin kesalahan terus, bikin sakit hati, bikin kecewa. Pasti dia kadar cinta berkurang. Tapi orang mencintai Tuhan. Orang bikin kesalahan pe Tuhan, orang bikin dosa pe Tuhan. Apakah kadar cinta Tuhan berkurang? Apakah cinta Tuhan pe orang berkurang atau tidak? Nyanda. Tuhan tetap setia pe orang. Jadi orang juga harus setia sama Tuhan. Jadi
melayani dengan beri hidupmu melayani, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Amin. Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita asalkan kita beri hidupmu melayani, membereskan hati kita, miliki kerinduan untuk melayani, miliki motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, miliki kerendahan hati untuk melayani Tuhan, dan setia dalam pelayanan. Amin. Setia. Bilang di samping kananmu, harus setia. Setia apa Tuhan? Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang memberikan hidup untuk melayani Tuhan, setia dalam melayani Tuhan, memiliki kerendahan hati, memiliki motivasi, dan Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa. Haleluya. Berikan hatiku Tuhan. Haleluya, kami mau berikan hati kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Seperti mata Berikan hati kami, kehidupan kami untuk melayani Tuhan. segala Haleluya Tuhan. Haleluya, ini setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Melakukan tugas, berikan ku hati, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. berikan
kaki-kakimu untuk selalu melangkah di dalam rencana. Kami bersyukur Tuhan, kami bermazmur, terima kasih haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang
Namamu saja yang dimuliakan. Masa muda kami Engkau pakai dengan caramu yang dahsyat dan ajaib. Kami akan mengaminkan setiap hari. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu akan Engkau buat berhasil serta beruntung. Masa depan kami akan bersinar seperti rembang tengah hari. Terima kasih dan terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sign generation itu sementara dibentuk Yesus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya teringat kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Kebenaran firman Tuhan tadi menguatkan saya dan saudara menjadi setia. Setia kepada Tuhan, setia melayani apapun persoalan, setia melayani Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, siapkan persembahan yang terbaik untuk berikan kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Kau undang semua bangkit berdiri. Berjaga dari kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam nama Yesus berharap sepanjang Hanya di dalam namanya. hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran dari selama-lamanya. Hanya di dalam namanya. Tidak ada semacam. Amin. Katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas. Setiap waktu Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. setia. Menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Lompat bagi Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Yesus yang berpengharapan. Bahkan hanya di dalam namanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Hanya di dalamnya. Haleluya. Selamat Yesus Kristus. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kebenaran bagiku selama-lamanya. Ada kebenaran baru dalam bangsa yang lengkap. Dalam namanya ada kebenaran, dalam bangsa yang lengkap. Haleluya. Lagi lebih semangat berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Biarlah segala bangsa Segala bangsa setuju untuk
Malam hari ini kami telah selesai dalam persekutuan yang penuh dengan cinta. Terima kasih untuk rema yang Kau berikan Tuhan. Dan kiranya Engkau mau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan ucapan syukur dalam bentuk persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau mau tambah-tambahkan, Engkau mau berkati 10, 30 bahkan 100 kali. Dan ya Tuhan, malam hari ini kami akan pulang. Dan mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Diberkatilah masa mudamu. Apapun yang kau kerjakan, rancangkan, lakukan, Tuhan sertai dan buat berhasil serta beruntung. Manapun kakimu melangkah, dimanapun engkau masuk dan keluar, dimanapun engkau duduk dan berdiri, Tuhan Yesus akan selalu menyertai engkau. Segala kutuk, sakit penyakit, bakteri, virus yang mematikan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bayang-bayang maut sedikit pun tidak bisa mendekatimu. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera. Dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai kita dijemput Tuhan di angkasa yang indah bermain. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.